Langit kering dan panas. Seolah-olah semua uap air telah menguap dalam sekejap. Seluruh gunung tampak lesu di bawah suhu setinggi ini. Bahkan warna hijau subur yang memenuhi area itu menjadi jauh lebih redup. Tidak ada yang memperhatikan perubahan lingkungan. Pada saat ini, mata semua orang terfokus pada kuali besar di mulut gunung berapi. Sosok kurus duduk di depan kuali besar di depan banyak mata. Mengikuti perubahan segel yang dibentuk oleh tangannya, tampaknya suhu dikendalikan olehnya. Suhu udara terkadang tinggi dan terkadang rendah. Orang biasa akan kesulitan menanggung perubahan suhu yang begitu drastis. Penatua Zuli digantung di langit. Kedua tangannya ditempatkan di belakangnya. Matanya terfokus pada kuali besar, dan ekspresinya benar-benar serius. Zuli, apa menurutmu dia bisa memperbaiki kristal naga Phoenix? Suara tua tiba-tiba terdengar dari belakang. Penatua Zuli memiringkan kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua dengan rambut hitam dan putih berdiri di belakangnya. Penatua ini berpakaian sederhana. Keheningan dan kurangnya senyuman menyebabkan dia tampak sangat tegas. Pasti ada beberapa aspek yang diinginkan dalam dirinya untuk bisa menjadi juara dari Pil Gathering. Meskipun dia masih muda, dia tampak sangat berpengalaman dari apa yang saya pelajari tentang dia selama 2 hari ini. Dia memiliki ketekunan yang besar dan tidak seperti anak muda seusianya. Mata tetua Zuli kembali ke sosok kurus di depan kuali besar saat dia menjawab. Kamu harus sadar apa arti Ziyan bagi Pulau Naga Timur kita. Tetua yang tegas dan pendiam itu terdiam sesaat sebelum berbicara lagi. Elder Qiyu, tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Xiaoyan bukan satu-satunya di benua yang memiliki api surgawi peringkat 10 besar, kondisi suku naga Void kuno kami saat ini tidak cocok untuk mengundang orang-orang itu untuk datang dan membantu kami. Penatua Zuli menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkata, juga, Ziyan meminta agar Xiaoyan dibawa untuk membantu sebelum dia jatuh pingsan. Meski gadis ini masih muda, dia tidak akan bercanda dengan hidupnya sendiri. Karena dia bisa mengatakan ini, sepertinya dia sangat percaya diri pada Xiaoyan. Mudah-mudahan, Ziyan saat ini satu-satunya orang dalam suku naga Void kuno yang memiliki garis keturunan kerajaan yang lengkap. Jika sesuatu terjadi padanya, sepertinya suku naga Void kuno kita tidak akan pernah bisa bersatu lagi. Orang tua bernama Qiyu mengangguk. Dia berkata, plus, tetua pertama dan tetua kedua semuanya melakukan retret total. Tidak ada yang tahu kapan mereka akan keluar. Tanpa mereka berdua, Pulau Naga Timur kita tidak memiliki keunggulan di antara 4 pulau dalam hal kekuatan. Zuli mendesah pelan. Dia berkata, tidak ada gunanya memikirkan hal ini sekarang. Kita harus menunggu penyempurnaan selesai dulu. Selain itu, tingkat kewaspadaan harus tetap tinggi. Jika 3 pulau lainnya mendapatkan berita, orang tidak dapat menjamin bahwa mereka tidak akan mengirimkan beberapa ahli untuk menyelidiki. Ketiga kepala pulau itu adalah orang-orang dengan ambisi besar. Mereka pasti tidak akan membiarkan seseorang dengan garis keturunan bangsawan sejati muncul. Jika tidak, bahkan jika mereka bisa menahan tekanan dari garis keturunan kerajaan, anggota suku lainnya akan disatukan sepenuhnya di bawah garis keturunan kerajaan. Iya, Qiyu diam-diam mengangguk. Dia memberi Xiaoyan, yang masih duduk di depan kuali besar, melihat dalam-dalam. Tubuhnya bergerak dan perlahan menghilang. Pada saat yang sama, cukup banyak aura dari para ahli tersembunyi mulai menghilang. Zuli kembali ke Xiaoyan setelah Qiyu menghilang. Dia dengan lembut berkata, Xiaoyan, nasib suku naga Void kuno di masa depan akan ditentukan olehmu. Xiaoyan, yang berada di samping kuali di mulut gunung berapi, tampak mendengar gumaman Zuli. Alisnya bergetar dan udara panas yang luar biasa panas perlahan keluar dari tenggorokannya. Mengentalkan, suara lembut keluar dari tenggorokannya bersama dengan nafasnya. Naga api di dalam kuali besar bergetar. Itu mulai bergetar. Semua orang melihat bahwa warna naga api mulai berubah dari ungu-ungu keputihan menjadi ungu gelap yang misterius. Mengaung, naga api, yang telah berubah menjadi warna ungu tua juga telah menyusut ukurannya. Namun, suhu api di dalam tubuhnya tiba-tiba melonjak. Suhu yang menakutkan tersebut menyebabkan beberapa anggota suku naga Void kuno mengubah ekspresi wajah mereka. Api ungu tua terus-menerus diludahi dari mulut. Besar naga api itu dengan kejam menempel pada kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan. Keduanya melakukan kontak dan gelombang suara mendesis segera meletus.
Di bawah tabrakan intens semacam ini, kristal energi keras yang tak tertandingi itu akhirnya mengungkapkan setetes cairan ungu emas di depan banyak mata gembira. Kristal naga Phoenix sudah mulai mencair. Meskipun tetesan cairan ungu emas itu sangat kecil, itu tetap tidak luput dari pengamatan para ahli yang berpengalaman. Banyak suara kegembiraan yang tertahan terdengar. Penatua Zuli juga diam-diam menghela nafas lega saat ini. Tinjunya yang terkepal erat perlahan rileks. Meskipun ini hanya langkah pertama, itu setidaknya menunjukkan bahwa api surgawi Xiaoyan mampu melelehkan kristal naga Phoenix. Awal ini sudah cukup menggembirakan. Selanjutnya, selama Xiaoyan mampu bertahan, cepat atau lambat dia akan benar-benar melelehkan seluruh kristal naga Phoenix. Tentu saja, Penatua Zuli juga mengerti bahwa mencoba melelehkan kristal naga Phoenix akan membutuhkan banyak waktu. Namun, seseorang harus makan sesuap setiap saat. Tidak ada yang bisa mengharapkan sesuatu seperti ini untuk segera berhasil. Dengan permulaan yang baik, yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu dengan tenang sampai kristal naga Phoenix benar-benar meleleh. 10 hari berlalu dalam sekejap mata di tengah penantian. Xiaoyan tidak beristirahat sedikit pun selama 10 hari ini. Doqi di dalam tubuhnya telah benar-benar habis 2 kali, tetapi dia tidak menggunakan darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Penatua Zuli kepadanya selama 2 kejadian ini. Sebaliknya, dia mengandalkan mantra api, yang telah berevolusi menjadi metode Qi kelas Kuasotian, untuk secara paksa menyerap energi di sekitarnya. Meskipun penyerapan semacam ini tidak dapat dibandingkan dengan tingkat di mana Doqi-nya habis, dia masih bisa bertahan dengan mengandalkan beberapa pil pemulihan Doqi lainnya. Selama 10 hari, Doqi di dalam tubuhnya tidak berhenti beredar bahkan untuk sesaat. Penentuan semacam ini menyebabkan bahkan beberapa anggota suku dari suku naga Void kuno tanpa sadar merasakan kekaguman. Namun, jelas bahwa ini tidak dapat dilanjutkan hanya dengan mengandalkan metode biasa. Oleh karena itu, pada hari ke-15, Xiaoyan tidak dapat menahan kelelahan seperti ini. Baru kemudian dia mengambil setetes darah esensi naga kuno yang diberikan oleh Penatua Zuli kepadanya dan menelannya. Bang! Cahaya keemasan yang cerah segera dipancarkan dari kulit Xiaoyan saat darah esensi naga kuno memasuki tubuhnya. Energi yang sangat besar dan kuat menyapu tubuhnya seperti badai. Pembuluh darahnya yang awalnya habis sekali lagi dengan cepat diisi dengan jumlah Doqi yang memancar dalam sekejap. Ketika badai energi semacam ini melanda, Xiaoyan dapat merasakan bahwa tulang, otot, dan pembuluh darahnya secara samar-samar mengeluarkan semacam rasa gatal dan nyeri yang tidak biasa. Di bawah perasaan seperti ini, tampaknya tulang, otot, semuanya perlahan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Beberapa keajaiban tanpa sadar muncul di hati Xiaoyan saat dia merasakan perubahan di dalam tubuhnya. Jenis energi ini pada dasarnya dapat dibandingkan dengan beberapa pil obat tingkat tinggi. Naga Void kuno memang layak berada di puncak dunia Magical Beast. Hanya kekuatan darah esensi ini yang memiliki efek misterius. Karena ini masalahnya, ayo lanjutkan. Xiaoyan mengencangkan tangannya. Wajahnya yang agak lelah menampakkan senyuman tipis. Matanya terfokus pada bagian dalam kuali besar. Kristal naga Phoenix di permukaan tubuh Ziyan tampaknya telah benar-benar lenyap, tetapi kepergiannya tidak mewakili akhir karena bagian dalam tubuh Ziyan masih ditempati oleh kristal naga Phoenix yang dipadatkan. Hanya setelah memperbaiki setiap lapisan kristal, Ziyan bisa bangun. Setelah melanjutkan perbaikan, 1 bulan dengan cepat mengalir seperti pasir di antara jari-jari seseorang. Selama 1 bulan ini, semua anggota suku dari suku naga Void kuno terkejut melihat kristal naga Phoenix di tubuh Ziyan menjadi lebih kurus. Pada akhirnya, itu benar-benar lenyap. Dengan perubahan yang menyenangkan ini, suasana gembira mulai menyebar ke seluruh pulau naga kuno. Menurut kecepatan ini, kemungkinan lapisan kristal naga Phoenix di dalam tubuh Ziyan akan segera disempurnakan. Pada saat itu, eksistensi yang memiliki garis keturunan kerajaan sejati dari dunia Magical Beast akan lahir sekali lagi. Sesosok duduk dengan gaya kuyu di depan kuali yang sangat besar. Dengan melihat melalui udara di sekitar sosok itu, seseorang bisa melihat sepasang mata yang dipenuhi dengan jejak darah. Mata itu berisi kelelahan dan keuletan yang menakutkan. Banyak tatapan dari sekitar gunung menunjukkan rasa hormat saat mereka fokus pada sosok kurus.
Selama 1 bulan ini, sosok ini telah mengungkapkan ketekunan yang mengejutkan yang menundukkan banyak anggota suku naga Void kuno yang angkuh secara alami. Zuli perlahan membelai janggutnya sambil mengamati bagian belakang sosok itu. Sosok itu masih bisa mengendalikan api surgawi di dalam kuali dengan sangat akrab meski tidak tidur selama sebulan. Sesaat kemudian, Zuli mendesah pelan. Ada sedikit rasa iri dalam suaranya. Penatua Zuli baru saja akan membuka mulutnya untuk mengeluarkan instruksi setelah menghela nafas ketika tangisan marah tiba-tiba bergema di dunia kosong ini dengan cara seperti petir. Xiao, kalian semua sangat berani. Anda benar-benar berani menerobos ke Pulau Naga Timur saya. Ekspresi Zuli berubah suram setelah mendengar teriakan marah ini. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah ruang kosong di luar. Apakah mereka akhirnya di sini? Banyak sinar cahaya tiba-tiba muncul di ruang kosong. Sesaat kemudian, sinar cahaya perlahan turun ke Pulau Naga kuno. Cahaya tersebar dan banyak sosok dengan aura kuat muncul. Sebagian besar dari sosok-sosok ini mengenakan baju besi emas tua. Ada gambar naga di baju besi mereka. Naga itu tampak bergerak secara samar-samar, tampak seperti hidup. Itu bahkan tampak memancarkan gelombang demi gelombang tekanan naga yang kuat. Selain orang-orang ini yang mengenakan baju besi emas tua, ada beberapa sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang. Orang-orang ini tampak cukup besar dan kuat. Mereka memiliki dampak visual yang menakjubkan. Itu orang-orang dari Pulau Naga Barat dan Pulau Naga Selatan. Banyak suara yang mengandung amarah segera bergema di sekitar Pulau Naga kuno ketika mereka melihat sosok manusia ini. Xiao, kamu benar-benar berani memimpin orang ke Pulau Naga Timur milikku. Sungguh kemampuan yang hebat. Ruang di langit menjadi terdistorsi. Banyak sosok muncul. Orang tua yang memimpin mereka adalah Penatua Qiyu, yang telah mengobrol dengan Penatua Zuli saat itu. Pada saat ini, wajahnya yang biasanya tanpa ekspresi menjadi sangat tegas. Perasaan kuat tanpa amarah samar-samar dipancarkan darinya. Haha, orang tua Qiyu, kamu seharusnya tidak melampiaskan amarahmu padaku. Aku di sini hanya atas perintah untuk mengundang orang hebat dengan garis keturunan bangsawan kembali ke Pulau Naga Barat. Seorang pria besar dengan alis tebal mengenakan baju besi emas tua perlahan mengambil 2 langkah ke depan. Ketika dia melangkah maju, ruang kosong tampak bergetar. Dia melirik Qiyu, yang berada dalam penghalang pertahanan dan tertawa keras. Aku takut Raja Naga Barat ingin memenjarakan garis keturunan bangsawan di Pulau Naga Barat, bukan? Dia hanyalah cabang dari garis keturunan bangsawan, namun dia berani menyebut dirinya Raja Naga. Bukankah dia takut bunuh diri? Qiyu dengan dingin tertawa. Pria besar bernama Xiao berkata dengan pelan, suku naga kuno saat ini telah terpecah menjadi 4. Terlepas dari alasannya, Raja Naga Barat memiliki garis keturunan bangsawan. Dia memiliki kemampuan mengumpulkan yang lebih kuat daripada kalian dengan garis keturunan biasa. Jika seseorang membicarakannya, Pulau Naga Timurmu adalah yang seharusnya tidak ada. Di antara 4 pulau, hanya pulau Anda yang tidak dipimpin oleh seseorang dengan garis keturunan bangsawan. Keberadaan seperti ini tidak akan diterima. Ini tidak tergantung pada 3 Raja Naga lainnya untuk memutuskan apa yang bisa diterima atau tidak. Suku Naga Void kuno tidak memiliki Raja Naga Utara, Selatan, Timur atau Barat. Ia hanya memiliki mantan Kaisar Naga. Sisanya tidak memiliki kualifikasi untuk menerapkan aturan suku apapun. Qiyu mengangkat alisnya saat dia menjawab. Hihi, aku juga terlalu malas untuk mengatakan hal yang tidak masuk akal padamu, orang tua. Kali ini, saya mendapat perintah. Tolong serahkan orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan. Kalau tidak, masalah ini sepertinya tidak akan berakhir dengan baik. Xiao meringkuk mulutnya saat dia membuat permintaan. Karena kamu, ekspresi Qiyu menjadi dingin. Dia mengepalkan tinjunya dan energi menakutkan dengan cepat berkumpul. Qiyu, dalam hal kekuatan tempur, Pulau Naga Timur milikmu adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Jika pasukan armor naga Pulau Naga Barat saya akan menyerang, Pulau Naga Timur ini tidak akan bisa bertahan lama. Xiao melambaikan tangannya saat melihat Qiyu bersiap untuk bertarung. Sosok manusia emas gelap di belakangnya perlahan melangkah maju. Tekanan kuat berkumpul dan menyebar menuju Pulau Naga. Ketika tekanan ini menyebar, ekspresi Penatua Zuli, yang berada jauh di dalam Pulau Naga, perlahan menjadi suram.
Dia menatap Xiao Yan, yang masih duduk di depan kuali besar. Dia berkata dengan suara yang dalam, kalian semua harus melindungi Mr. Xiao Yan dengan baik. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Dimengerti. Beberapa tangisan rendah dan dalam dipancarkan dari pegunungan sekitarnya saat suara Penatua Zuli terdengar. Zuli hanya mengangguk setelah mendengar jawaban mereka. Tubuhnya bergerak dan menghilang dengan cara yang aneh. Saat berikutnya dia muncul, dia sudah berada di depan tubuh Qiyu. Dia mengangkat kepalanya dan menyapu matanya yang tenang ke sosok manusia yang tergantung di ruang kosong. Itu berhenti pada sekelompok sosok manusia besar dengan tubuh bagian atas telanjang. Tentara naga armor dari Pulau Naga Barat dan pasukan naga barbar dari Pulau Naga Selatan. Pejuang elit dari dua pulau ini telah diberangkatkan. Bolehkah saya tahu siapa komandan pasukan naga barbar? Haha, kamu memang layak menjadi Penatua Zuli. Aku yang dulu masih ditemukan olehmu meskipun aku bersembunyi di samping. Ruang kosong perlahan menjadi terdistorsi setelah suara Penatua Zuli terdengar. Seorang tetua berkulit pucat yang mengenakan pakaian kulit sederhana muncul entah dari mana dan menertawakan Penatua Zuli di dalam Pulau Naga. Ini sebenarnya adalah Elder Menyan. Penatua Zuli melirik sesepuh ini. Suaranya tidak mengandung terlalu banyak fluktuasi saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Elder Zuli, serahkan orang itu. Kami telah berada di bawah perintah, suku naga Void kuno telah menjadi seperti ini. Saya pikir akan sangat sulit untuk menyatukan suku lagi. Tiga Raja Naga Agung tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi. Menyan menghela nafas. Dia menatap Zuli sebelum berbicara dengan suara yang dalam. Omong kosong, serahkan. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Pulau Naga Timur saya dapat ditindas? Jika tetua pertama dan tetua kedua tidak melakukan retret yang dalam, akankah ketiga pulau itu berani datang ke Pulau Naga Timur saya untuk bertindak dengan arogan? Sesosok tiba-tiba bergegas ke langit. Dia berteriak keras tanpa takut tekanan yang menyebar dari banyak ahli dari Pulau Naga Barat. Hei King, kamu masih memiliki temperamen buruk yang meminta untuk dipukuli. Xiao melirik Hei King. Setelah itu, dia menoleh ke Menyan dan berkata, kita tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan. Ayo serang. Setelah kata-katanya terdengar, armor naga emas gelap di tubuh Xiao tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan. Aura mengerikan menyapu tubuh mereka seperti badai. Raungan naga yang dalam sedikit dipancarkan dari cahaya keemasan. Tentara naga armor, serang. Kembalikan orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan. Xiao tiba-tiba melambaikan tangannya. Banyak sosok yang mengenakan armor naga semuanya mengeluarkan teriakan keras bersamaan. Aura ganas melonjak keluar. Mereka berubah menjadi banyak sinar cahaya yang meledak secara eksplosif ke Pulau Naga kuno. Ayo serang. Menyan menghela nafas dan memberi perintah saat melihat mereka menyerang. Sosok manusia dengan tubuh bagian atas telanjang mengangguk ketika mereka mendengar perintahnya. Lengan mereka bergetar dengan cepat saat mereka mengepalkan tangan. Dalam sekejap mata, kedua lengan mereka berubah menjadi cakar naga yang ditutupi sisik ungu pucat. Tubuh mereka melintas dan menyerbu ke Pulau Naga kuno. Hentikan mereka, Penatua Zuli berteriak dengan suara yang dalam. Wajahnya berubah muram ketika dia melihat banyak sosok menyerbu ke Pulau Naga. Dimengerti, banyak sosok buram tiba-tiba menyerbu dari Pulau Naga kuno setelah suara Penatua Zuli terdengar. Dalam sekejap, aura yang luas dan kuat menyapu langit. Suara daging yang teredam bertabrakan dengan keras dengan daging lain dan ledakan energi yang keras bergema di langit. Bang! Hei King, yang memasang ekspresi muram, dengan keras meninju seseorang dengan tubuh bagian atas telanjang yang tangannya telah berubah menjadi cakar naga. Orang itu memuntahkan darah dan mundur. Sebelum dia bisa sekali lagi menyerang ke depan, Penatua Zuli telah muncul di depannya. Hei King, pergi dan lindungi Xiao Yan. Jangan biarkan kecelakaan terjadi padanya. Serahkan tempat ini padaku. Penatua Zuli berbicara dengan suara yang dalam. Meskipun Hei King sedikit tidak mau meninggalkan medan perang, dia juga memahami pentingnya Xiao Yan saat ini. Saat itu, dia hanya bisa mengatupkan giginya. Tubuhnya ditarik mundur dengan kecepatan seperti kilat. Dalam beberapa kilatan, dia memasuki bagian terdalam dari Pulau Naga kuno. Zuli, biarkan aku yang dulu menjadi lawanmu. Setelah mengirim Hei King untuk melindungi Xiao Yan, mata Elder Zuli terfokus pada ruang di depannya.
Menyan berkulit putih keabu-abuan perlahan muncul di tempat itu. Pada saat ini, tubuhnya mulai membentuk sisik naga ungu. Tangannya juga menjadi cakar naga yang tajam. Menyan telah berubah menjadi setengah manusia setengah naga dengan tubuh naga, cakar naga, dan lengan naga. Aura yang sangat mengerikan perlahan menyebar dari tubuh Menyan setelah transformasi selesai. Bahkan ruang sekitarnya menjadi sangat terdistorsi sebagai hasilnya. Kami belum pernah bertemu selama bertahun-tahun. Saya ingin tahu apakah arus Anda telah menembus kelas Douzun. Mata Menyan juga mengungkapkan warna ungu tua karena transformasi tubuhnya. Dia tersenyum pada Zuli dan kakinya dengan lembut ditekan. Fluktuasi yang intens tiba-tiba muncul. Tubuhnya seperti kilat seperti yang muncul di depan penatua Zuli dalam sekejap. Dia melambaikan cakar naga dan diikuti energi menakutkan. Bang bang bang. Seluruh pulau naga kuno meletus dengan suara yang mengguncang bumi. Banyak medan pertempuran muncul di langit di atas pulau naga. Suasana semula tenang dan sunyi sudah tidak ada lagi saat ini. Dua dari pulau naga telah mengirim pasukan elit mereka. Kekuatan bertarung ini bisa membasuh faksi tingkat atas di Central Plains dengan darah. Dalam menghadapi serangan mendadak ini, pulau naga timur awalnya lengah. Untungnya, itu memiliki cukup banyak ahli. Setelah mengalami kekacauan awal, pertempuran akhirnya stabil. Sementara Pulau Naga telah turun menjadi pertarungan yang intens, bagian terdalam dari Pulau Naga masih mempertahankan kedamaian. Suhu yang menakutkan masih menyebar di mulut gunung berapi. Di dalam kuali besar, tubuh Ziyan yang semula keras perlahan mendapatkan kembali kelembutannya. Seseorang bisa secara samar-samar merasakan energi seperti lautan yang menakutkan mengalir di dalam tubuhnya. Swosh swosh swosh. Ekspresi Hei King serius saat dia menatap bagian dalam kuali besar dari udara. Tiba-tiba gelombang suara angin yang deras dikirim dari kejauhan. Ini menyebabkan ekspresinya sedikit berubah. Dia menoleh, hanya untuk melihat 10 aura yang sangat ganas mengalir dengan kecepatan seperti kilat. Hentikan mereka, jangan biarkan mereka mengganggu Xiao Yan. Hei King dengan dingin berteriak ketika dia melihat orang-orang ini menerobos masuk. Cici, teriakan Hei King baru saja terdengar ketika banyak sosok manusia dengan cepat bergegas ke depan dan menghentikan sosok manusia di kejauhan. Pertempuran besar meletus segera setelah kontak. Meskipun mereka yang datang diblokir, ekspresi Hei King tetap terlihat jelek. Dia mengerti bahwa Pulau Naga Utara terakhir pasti tidak akan duduk diam dan tidak melakukan apa-apa sejak Pulau Barat dan Selatan menerima kabar. Dengan kekuatan yang dimiliki Pulau Naga Timur saat ini, menghentikan serangan oleh kedua pulau ini sudah sangat sulit. Jika Pulau Naga Utara ikut campur, itu akan sangat berbahaya. Hei King mengepalkan tinjunya saat matanya terfokus pada pria muda kurus yang duduk di depan kuali besar. Dia bergumam, Xiao Yan, lebih cepat. Bang bang bang. Energi yang kuat beriak di langit seperti guntur yang teredam, beresonansi di atas Pulau Naga. Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar, tampaknya tidak dapat merasakan situasi kacau yang ada di dunia luar. Matanya yang berlumuran darah menatap ke dalam kuali besar. Tangannya kaku saat dia membentuk segel dan mengontrol suhu. 1 bulan tanpa istirahat ini dan kebutuhan untuk melakukan tugas menakutkan seperti itu sudah cukup untuk melelahkan seorang ahli di puncak kelas Douzun sampai kelelahan. Namun, Xiao Yan telah mengalami perjuangan pahit ini. Terlepas dari ketahanannya, pikirannya menjadi kabur pada saat ini. Mata Hei King dengan cemas menatap Xiao Yan yang kusut. Tinjunya perlahan mengencang. Dia sadar bahwa Xiao Yan sudah mencapai batasnya. Pikiran Xiao Yan sangat tegang selama periode waktu ini dan tidak pernah rileks sedikit pun. Melanjutkan seperti ini akan menyebabkan kerusakan besar. Orang ini benar-benar sangat kejam pada dirinya sendiri. Jika masalah kali ini bisa diselesaikan, aku, Hei Tua, akan menjadi saudara sumpah denganmu dan melawan siapapun yang kau minta. Hei King dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Bahkan seseorang yang bangga seperti dia tidak punya pilihan selain terkesan oleh Xiao Yan. Bang! Suara Hei King baru saja terdengar saat suara yang mengguncang bumi ditransmisikan dari kejauhan. Segera, aura ganas bergegas dengan kecepatan seperti kilat. Sebelum sosok itu tiba, tawa liar dan tak terkendali bergulir seperti guntur. Haha, sebenarnya ada di sini. Setelah tawa liar dan merajalela ditransmisikan dari kejauhan, sosok itu tiba di dekat gunung berapi dalam beberapa kilatan. Setelah itu,
perlahan-lahan mengurangi kecepatannya. Semua orang melirik dan melihat bahwa itu adalah pria yang mengenakan baju besi emas tua. Mata pria itu berwarna emas. Wajahnya juga mengandung sedikit keganasan. Komandan keempat dari pasukan armor naga, Siasa. Hei King sedikit terkejut saat melihat orang ini. Dia segera mengerutkan kening. Dengan lambaian lembut tangannya, lebih dari selusin sosok bergegas keluar dari hutan pegunungan sekitarnya. Mereka dengan hati-hati memperhatikan pria bernama Siasa ini. Hei King, hihi, tidak disangka aku bertemu denganmu di sini. Siasa melihat Hei King berdiri di depannya. Kedua matanya menyipit, tapi dia tidak mengatakan kata-kata yang tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, banyak sosok dengan niat membunuh yang besar maju dari belakangnya. Raungan naga yang kuat bergema di langit. Ekspresi Hei King tenggelam saat dia melihat mereka. Dia mengangguk dan selusin lebih ahli dari Pulau Naga Timur dengan cepat bergegas keluar. Mereka memblokir sosok manusia yang mengenakan armor naga emas gelap. Hei King, serahkan orang hebat itu dengan patuh. Jika tidak, darah akan mengalir seperti sungai melalui Pulau Naga Timurmu hari ini. Siasa tertawa keras. Tubuhnya berkedip dan muncul sekitar selusin meter di depan Hei King. Mereka saling berpandangan satu sama lain. Percikan api melesat di antara mata mereka dan energi menakutkan mengalir dengan tenang. Kami harus melihat apakah Anda, Siasa, memiliki kualifikasi untuk merebut orang ini. Ekspresi Hei King gelap dan serius. Tinjunya tiba-tiba terkepal dan dia melontarkan pukulan kejam. Garis hitam pekat segera terbentuk. Segera setelah itu, celah spasial hitam gelap ini dengan cepat berenang menuju Siasa. Siasa juga mendengus dingin saat melihat serangan Hei King. Tubuhnya tidak menyerah sedikit pun saat dia tiba-tiba melontarkan pukulan yang bertabrakan dengan keras dengan garis hitam gelap. Bang! Kekuatan yang tak tertandingi menyebar dalam riak. Tubuh Siasa bergetar sebelum dengan cepat stabil. Kakinya menginjak langit, dan tubuhnya muncul di samping Hei King dengan gaya seperti hantu. Serangan seperti badai yang ganas diluncurkan dengan kecepatan seperti kilat. Hei King tertawa terbahak-bahak saat menghadapi serangan Siasa. Dia mengeluarkan tawa dingin itu dan tidak menyerah. Sebaliknya, dia bertabrakan langsung dengan Siasa. Bang bang bang, kedua sosok itu bertabrakan dengan keras di langit. Setiap kali tinju bergerak, itu akan menyebabkan udara di sekitarnya mengeluarkan ledakan sonik. Satu-satunya tempat yang sunyi juga menjadi kacau ketika keduanya mulai bertengkar. Namun, sosok kurus yang duduk di depan kuali besar tidak menunjukkan aktivitas sedikitpun meskipun demikian. Bang! Dua sosok bertabrakan di udara. Energi pertarungan mengguncang dan merobek ruang itu sendiri, membentuk lubang hitam-hitam selebar 100 kaki. Kedua sosok yang bertempur ini juga terpisah saat bersentuhan sebelum mundur. Ini benar-benar tak terduga, saat ini Anda juga telah maju ke kelas Banseng. Langkah kaki Men Yan terhuyung mundur. Sisik naga ungu tua di tubuhnya menjadi jauh lebih redup saat ini. Kedua matanya menatap Zuli dari kejauhan saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Wajah Zuli tanpa ekspresi. Kekuatannya mirip dengan Men Yan, tetapi Men Yan memiliki teknik rahasia khusus yang bisa mengubahnya menjadi setengah naga setengah manusia untuk pertempuran, membuatnya cukup merepotkan untuk dihadapi. Oleh karena itu, cukup sulit untuk mengalahkan pihak lain. Zuli, jangan melanjutkan perlawanan yang tidak berarti. Kekuatan Pulau Naga Timur Anda adalah yang terlemah di antara 4 pulau. Saat ini, ketiga pulau tersebut sedang bekerja sama. Tidak ada cara bagi Anda semua untuk menolak. Anda harus menyerahkan orang itu, kata Men Yan perlahan. Jika sesepuh Pulau Naga Timur saya tidak memasuki kekosongan untuk berlatih sementara tetua pertama dan tetua kedua sedang melakukan retret yang dalam, lupakan tentang Anda, bahkan 3 Raja Naga Besar tidak akan berani datang ke sini. Zuli dengan dingin tertawa. Haha, Zuli, kamu juga harus sadar bahwa itu hanya, jika. Tawa dingin Zuli baru saja terdengar ketika tawa lembut tiba-tiba dikirim dari ruang kosong. Ekspresi Zuli langsung menjadi jelek saat tawa lembut ini terdengar. Matanya menatap tajam ke ruang kosong, Pulau Naga Utara, akhirnya muncul ya. Ruang kosong tiba-tiba memancarkan banyak lampu hijau di depan mata Zuli yang terfokus. Lampu hijau dengan cepat menjadi lebih besar. Banyak sosok manusia mengendarai lampu hijau. Mereka membawa aura mengerikan saat muncul di langit di atas Pulau Naga, gelombang demi gelombang angin yang deras bisa terdengar.
Sepertinya saya terlambat. Namun, saya beruntung tidak melewatkan acara utama. Seorang tetua berjubah hijau di langit memandang Pulau Naga kuno yang kacau. Dia tanpa sadar tersenyum saat berbicara. King Yan, hati Zuli benar-benar tenggelam saat melihat sesepuh berjubah hijau ini. Ketiga Raja Naga besar ini memang bertindak dengan cara yang agung. Mereka sebenarnya telah mengirim satu Banseng dan dua ahli di puncak kelas Dozun. Tampaknya mereka benar-benar berniat membawa Ziyan dengan segala cara. Orang tua bernama King Yan melirik Zuli yang berwajah suram setelah dia muncul. Dia tertawa sebelum beralih ke bagian terdalam dari Pulau Naga. Dia berkata, "Penatua Menyan, Anda akan memblokir Zuli. Aku yang dulu secara pribadi akan membawa orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan itu." King Yan bergerak setelah mengucapkan kata-kata itu. Dia berubah menjadi sosok cahaya yang bergegas menuju bagian terdalam dari Pulau Naga ini. Zuli menjadi sangat marah saat melihat ini. Namun, Menyan memblokirnya sebelum dia bisa mengejar. Cakar naga Menyan menari, memotong udara untuk bergegas menuju Zuli. Bajingan, Zuli sangat marah setelah diblokir oleh Menyan. Doki yang mengerikan melonjak keluar dari tubuhnya. Zuli dengan kejam bergegas menuju Menyan. Sementara Zuli diblokir oleh Menyan, lelaki tua bernama King Yan itu muncul di atas gunung berapi dalam beberapa kilatan. King Yan melirik Xiao Yan, yang duduk di depan kuali besar. Matanya kemudian berhenti di bagian dalam kuali besar. Alisnya sedikit berkerut saat dia bergumam, itu adalah orang hebat yang memiliki garis keturunan bangsawan Ya. Dia hanyalah seorang anak kecil. Namun, tekanan garis keturunannya sudah memberi saya petunjuk tentang identitasnya. Bawa orang itu pergi dulu. Kejadian tak terduga mungkin terjadi jika kita menunda. King Yan tidak mau tinggal lama setelah tiba. Tubuhnya bergerak, dan dia baru saja akan menyerang ketika sesosok melintas dan muncul dari jarak dekat di depannya. Sosok itu adalah Taijian Zunze. Dia tanpa ekspresi. Tangannya dengan erat memegang pedang logamnya sambil menatap King Yan. Perasaan acuh tak acuh menyebar dengan tenang. Anda mencari kematian. King Yan mengerutkan alisnya ketika dia melihat Taijian Zunze menghalangi dia. Dengan kekuatannya di puncak kelas Dozun, dia secara alami tidak akan peduli dengan Taijian Zunze. Dia melambaikan lengan bajunya dan badai energi muncul di depannya. Itu bergegas menuju Taijian Zunze dengan gaya seperti kilat. Ekspresi Taijian Zunze tetap acuh tak acuh. Sepertinya dia tidak bisa melihat celah antara dia dan King Yan. Dia mengangkat pedang besarnya ke atas dan segera memotongnya dengan cara yang sederhana. Pedang itu mendarat. Ekspresi Taijian Zunze segera menjadi lelah. Seolah-olah semua dokinya telah menghilang dengan pedang ini. Pada saat yang sama, cahaya seukuran telapak tangan mengeluarkan suara, saat itu mengalir dari ujung pedangnya. Akhirnya, badai itu bertabrakan. Bang! Keduanya terdiam karena tabrakan. Segera setelah itu, angin puyuh energi yang menakutkan melonjak keluar. Gruk, pedang cahaya berada di atas badai. Taijian Zunze yang berwajah lelah segera mengeluarkan seteguk darah segar. Tubuhnya tampak menderita pukulan berat, dan dia mendarat di hutan di bawah. Kamu benar-benar tidak tahu batasanmu. Sudut mulut King Yan terangkat dengan jijik setelah yang dibutuhkan hanyalah gelombang tangannya untuk mengalahkan Taijian Zunze. Seseorang dari kekuatan Taijian Zunze berani menunjukkan dirinya. Dia benar-benar mencari kematian. Bocah, hentikan apimu. King Yan melangkah melalui ruang kosong setelah mengalahkan Taijian Zunze. Dia perlahan berjalan menuju Xiao Yan dan dengan acuh tak acuh memerintahkannya. Namun, Xiao Yan yang keriput tampaknya belum mendengar suaranya. Matanya yang berlumuran darah menatap tajam ke bagian dalam kuali besar. Orang lain yang mencari kematian. Langkah kaki King Yan perlahan berhenti di samping Xiao Yan. Dia menggelengkan kepalanya ketika dia tidak menerima tanggapan. Dia perlahan mengangkat tangannya. Doki melonjak saat dia dengan kejam menghancurkan bagian atas kepala Xiao Yan. Sementara tangan King Yan menghancurkan dengan keras, mata yang tertutup rapat dari gadis di dalam kuali tiba-tiba terbuka. Suara sedingin es yang mengandung tekanan yang tak terukur bergema di samping telinga King Yan. Itu seperti guntur yang bergema di jiwanya, menyebabkan tubuhnya langsung diam. Jika dia kehilangan sehelai rambut pun, kamu akan menggunakan hidupmu sebagai pembayaran.